Mau apa-apaan sih? Siapa juga yang mau nembak orang tua itu? Udah jelas kamu lihat sendiri kan. Semua itu tuh kecelakaan. Nggak sengaja. Masih nggak sadar juga kamu? Itu semua karena emosi kamu gak nih? Karena kamu nggak pernah bisa nahan emosi kamu. Tuh kenapa sih jadi terus-terusan nyalain saya? Meski ku masih harapkanmu. Aduh sayang udah dong, jangan nangis terus. Agni, hey. Udah jangan nangis terus, mama pusing kalau kayak gini caranya. Agni, udah sayang. Udah dong Agni, kamu tuh jangan bikin mama pusing, jangan kayak papa kamu deh. Hah, bikin masalah terus ada aja. Dari dulu pakai pulang mabok-mabokan, sekarang pakai nembak orang lagi. Udah dong, jangan nangis terus, bikin mama pusing, makin pusing ini. Mau apa-apaan sih? Siapa juga yang mau nembak orang tua itu? Udah jelas kamu lihat sendiri kan. Semua itu tuh kecelakaan. Nggak sengaja. Masih nggak sadar juga kamu? Itu semua karena emosi kamu gak nih? Karena kamu nggak pernah bisa nahan emosi kamu. Tuh kenapa sih jadi terus-terusan nyalain saya? Sebenarnya saya nggak suka diusir dengan cara seperti itu dari rumah Wibowo. Tapi ada baiknya juga, karena dari awal saya udah malas tinggal di sana. Satu atap dengan orang-orang itu. Yang pasti saya nggak salah. Karena yang memulai pertengkaran duluan itu ya Nuna sama Dipta. Udah lah, nggak usah dibahas, percuma. Ini sayang udah dong nak, jangan nangis terus. Ini mendingan sekarang kamu pikirin nih, asinya Agni gimana? Udah habis soalnya, kita nggak ada stok lagi. Kita tinggal cari ASI lain aja buat Agni. Kan nggak mungkin juga kamu ke rumah itu hanya untuk meminta ASI dari Nuna kan? Enggak, kita nggak perlu cari Bu Asi lagi. Nggak perlu gimana? Terus Agni minum apa? Apa kamu mah datang ke rumah itu hanya untuk mengemis ASI dari Nuna? Saya sih nggak rela. Nggak mungkin saya mengemis. Lebih tepatnya saya memanfaatkan. Nuna itu sangat peduli dan sayang sama Agni. Jadi pasti dengan sukarela dia pasti akan memberikan ASInya pada Agni. Saya nggak paham sama maksud kamu. Kita harus pindah rumah. Di sebelah rumahnya Pak Wibowo. Buat apa kita beli rumah dekat mereka? Lebih enak tinggal di sini, jauh dari mereka. Kamu tuh gimana sih? Kamu lupa? Kenapa kita mengambil Agni dari Nuna sama Dipta? Karena kita mau membuat mereka berdua itu menderita. Saya nggak akan pernah lupa dengan tujuan kita. Tapi bukannya itu sudah membuat mereka cukup menderita. Karena Agni ada di sini. Bukan dengan mereka. Ini tuh akan mengingatkan kenyataan buat mereka. Kalau anak mereka udah nggak ada. Enggak. Karena saya lebih menikmati kalau saya melihat secara langsung. Ekspresinya Nuna sama Dipta yang menderita karena melihat Agni. Yang dia pikir kalau anaknya itu sudah meninggal. Dan setelah saya pikir-pikir, saya nggak akan lagi melarang Nuna dan Dipta untuk memegang Agni. Karena tanpa mereka berdua sadar kalau mereka telah menggendong anaknya mereka sendiri. Yang mereka sudah anggap kalau anak mereka itu meninggal. Tapi sekarang gimana caranya, Anggun? Kalau misalnya kita beli rumah dari orang yang mau menjual rumahnya. Saya nggak peduli gimana caranya.
Pokoknya saya mau pindah ke rumah sebelahnya Pak Wibowo. Kamu harus mengabulkan itu. Karena ini semua juga bukan keinginan saya kok. Kamu yang menyebabkan kita semua diusir. Oke. Ya terserah kamu sih. Kalau emang kamu nggak bisa mengabulkannya ya, saya sama Agni akan balik lagi ke rumah Pak Wibowo. Oke. Saya akan coba. Gimana dok? Kondisi saya udah mulai membaik kan? Saya mau recovery di rumah aja ya. Papa, harus dokter dong yang mutusin semua itu. Papa nggak bisa mutusin sendiri. Papa kan belum pulih. Kita tunggu dulu penjelasan dokter ya. Iya, Pak. Kita ikutin aja apa kata dokter. Gimana dok? Alhamdulillah, Pak. Semuanya sudah membaik. Untuk pemulihan juga bisa dilakukan di rumah. Dan sekarang Bapak sudah boleh pulang. Alhamdulillah. 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 Ya kan kita benar sih. Kalau udah boleh pulang kan sekarang. Iya, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Saya harus ngurusin pasien yang lain. Iya, Terima kasih banyak dokter. silakan Makasih dok. banyak, Dok. Mari. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu. Saya nggak mau bantuin papa siap-siap. Biar aku urus administrasi. Ya. Wah. Iya, Mas. Senangnya udah bisa pulang. Tapi nanti Papa jangan banyak gerak dulu ya, tetap ya. Harus istirahat, nggak boleh capek-capek. Iya pasti. Tenang aja kamu. Ya. Udah beresin baju-baju Papa ya. Ya. Makasih ya. Bu, setelah kami melihat keseluruhan dari rumah ini, sepertinya kami sangat tertarik. Mohon maaf ya Pak, Bu. Seperti yang saya sudah bilang, kalau rumah ini sudah ada yang berminat. Bu, tapi penawaran kami bisa lebih tinggi dari peminat sebelumnya. Baiklah, kalau memang Ibu dan Bapak berminat, scan aja ya. Furnitur dan barang-barangnya dibeli juga ya. Melihat sikap Anggun seperti ini, saya rasa nggak ada yang bisa menghalangi keinginannya. Oke, gimana kalau kita bicarakan di sebelah sana? Mari. Kita harus tinggal di sini, sayang. Supaya Agni bisa dekat sama opanya Agni. Dan Agni juga harus selalu dekat sama mamanya Agni. Tanpa mama kamu tahu kalau kamu itu anaknya dia. Saya akan membayar 3 kali lipat dari penawaran sebelumnya. Bagaimana? Baik, Pak. Oke, deal ya? Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Bisa masuk hari ini? Oh, bisa. Oke. Sepertinya Gani udah deal. Kita tinggal di sini.
Jadi, papa kamu sebegitunya menjodohkan kamu dengan Eki. Aku juga nggak nyangka, Andrew. Kenapa papa bisa punya ide kayak gitu untuk menjodohkan aku dan juga Eki. Ya, papa kamu memang benar-benar membenci aku, Fer. Dia akan merestui hubungan kamu terhadap laki-laki lain. Tapi yang paling penting bagi dia, bukan aku. Kamu tenang aja, Andrew. Aku nggak akan menerima perjodohan ini kok. Aku sama Eki itu hanya sebatas teman. Aku sama dia tuh nggak akan bisa sama-sama. Nanti aku akan coba ngobrol sama Eki. Aku akan minta bantuan sama dia untuk menolak perjodohan ini di depan papa. Dan aku nggak akan berhenti bilang sama papa kalau aku hanya akan menikahi laki-laki yang aku cintai. Dan aku akan bilang juga sama papa kalau aku hanya mencintai kamu, Drew. Aku nggak akan bisa bahagia sama laki-laki lain selain kamu.